Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana langkah untuk mencetak SKP pada e-kinerja. Ini berlaku bukan hanya untuk guru, untuk semuanya sama. Nah, sebelum kita ke informasi, coba komentar nih dari kabupaten kota mana saja Bapak Ibu semua berasal di kolom komentar di bawah ini. Contoh saja Surabaya hadir Mas, Bandung hadir Mas, Jakarta hadir Mas, dan kota-kota lain di seluruh Indonesia. Nah, kita langsung pada pembahasan. Namun di sini Bapak Ibu semua, saya mungkin akan menjelaskan terkait dengan SKP-nya bagi guru ini. Tapi informasi ini bisa berlaku untuk semuanya. Ingat, bisa berlaku untuk semuanya. Di sini kita akan mencoba untuk mencetak SKP melalui aplikasi yang bernama e-kinerja. Perlu diketahui, SKP di tahun ini itu mempengaruhi kenaikan pangkat Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai salah untuk mencetak, dan nantinya jangan sampai salah untuk mengupload. Dan SKP ini wajib diupload pada si ASN nantinya. Harus masuk di si ASN. Dasar untuk kenaikan pangkat saat ini adalah si ASN. Dan dari SKP ini, angka kredit Bapak Ibu semua itu juga bisa ditentukan. Oleh sebab itu, silakan simak dengan baik, jangan di skip videonya, dan perhatikan. Kita langsung pada pembahasan di sini. Di sini untuk mencetak SKP baik guru kemudian TU yang menggunakan e-kinerja itu bisa masuk pada kinerja.bkn.go.id seperti itu. Nah, nantinya Bapak Ibu semua bisa memilih fitur SKP. Tampilan awalnya adalah seperti ini nanti di fitur SKP. Ingat, kalau guru biasanya SKP-nya tersinkronisasi dengan PMM. Diperhatikan ya, SKP-nya biasanya tersinkronisasi dengan PMM. Namun, ada beberapa kendala bagi guru di mana ada salah satu lembaga, dalam satu lembaga tersebut UNOR-nya belum padan. Apa yang terjadi? Penilaian akhir tahun tidak bisa dilanjutkan. Tapi tenang, Bapak Ibu semua bisa memakai tutorial yang telah saya buat sebelumnya di video kesempatan sebelumnya. Cek saja di channel saya ini, di beranda saya sudah ada di situ. Nah, untuk mencetak SKP pada e-kinerja tersebut, kita bisa masuk pada SKP di sini. Setelah masuk pada SKP, kita masuk pada penilaian seperti itu. Nah, perlu digarisbawahi pula, saya tidak akan menjelaskan bagaimana langkah sinkronisasi pada bagi ASN guru. Silahkan cek saja langkah-langkahnya sudah saya jelaskan di kesempatan sebelumnya. Di sini kita akan bahas fokus pada cetak SKP pada e-kinerja. Seperti itu. Kita berfokus pada itu Bapak Ibu semua. Karena kalau kita melihat dari SKP atau dari e-kinerja ini informasinya terakhir itu adalah besok tanggal 10. Semoga saja masih bisa diperpanjang lagi. Jadi 10 Januari itu maksimal terakhirnya. Namun perlu diketahui, untuk mencetak itu harus final semua. Jadi kalau sudah final bisa ditutup oleh provinsi atau oleh admin di dinas. Setelah itu kita bisa mencetak. Selama belum ditutup, kita tidak bisa mencetak. Kenapa? Kurvanya itu tidak tampil. Jadi kita butuh kurvanya. Nah, yang saya contohkan di sini pun itu masih belum ada kurvanya. Karena saat ini, detik ini itu masih dibuka aksesnya untuk proses edit SKP. Karena masih ada yang belum selesai dan ada alternatif lain yang sudah saya jelaskan barusan. Sehingga untuk kurvanya ini belum tampil. Namun jangan khawatir, saya contohkan yang ada kurvanya nanti. Untuk cara langkah cetaknya itu sama kok. Jadi sama, tinggal kurvanya itu yang tidak tampil. Nah, setelah masuk pada SKP dan di penilaian, di sini Bapak Ibu semua bisa scroll ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, SKP yang kita gunakan adalah yang akhir tahun. Seperti itu. Ingat, SKP yang kita gunakan adalah SKP yang akhir tahun. Yang kita cetak nantinya adalah pada cetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi. Namun ada lagi sasaran. Nah, sasaran ini nantinya mungkin ada beberapa versi. Maksud saya di instansi Bapak Ibu semua mungkin tidak membutuhkan.
Tinggal koordinasi saja dengan instansinya, dibutuhkan atau tidak. Nah, di sini yang saya contohkan, saya coba ambil saja. Ketika nanti tidak dibutuhkan kan tinggal menghapus, daripada kita mencari tapi akses di sini sudah ditutup nantinya. Jadi kita antisipasi, kita ambil saja SKP kita, sasaran itu. Nah, sasaran tidak ada di sini nantinya. Sasaran saya akan jelaskan terpisah. Akan tapi yang di sini nantinya ini diambil semua kalau di sini, karena ini dibutuhkan pada penilaian itu. Nah, kita akan mengambil di sini, kita pertama adalah cetak form penilaian. Nah, di cetak form penilaian ini nantinya muncul kurva. Dengan catatan di sini sudah final seperti ini. Di sini kan posisinya untuk akhir tahunnya belum final. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa Mas belum final? Ini kenapa kok belum final? Kok merah, masih merah? Yang saya jelaskan barusan, penilaian periode akhir tahun ini bisa final itu jika Dinas Pendidikan, ini kan saya Dinas Pendidikan induknya, Dinas Pendidikan menutup akses untuk predikat organisasinya. Jadi dengan kata lain sudah selesai semua, ditutup, baru di sini muncullah final. Selama belum ditutup oleh Dinas Pendidikan, di sini kita tidak bisa mencetak. Percuma kita mencetak. Jadi percuma. Kenapa saya katakan percuma? Kurvanya itu tidak tampil nih. Kita contohkan nih. Kita ini contoh yang salah sebenarnya, tapi langkah mencetaknya sama. Saat tanggal-tanggalnya saya jelaskan di sini, Bapak Busma. Nah, kita pilih yang akhir tahun ya, bukan yang triwulan di sini, tapi kita pilih yang akhir tahun, di mana periodenya yaitu 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kita cetak form penilaian, kita klik, dan di sini tanggalnya kita tanggali tanggal 31 bulan 12 tahun 2024. Lokasinya di mana tempat Bapak Ibu semua, kabupaten kota Bapak Ibu semua. Kemudian di sini untuk outchart, nah ini tidak perlu diisi, kita langsung klik OK saja. Yang dari PMM kita langsung klik OK saja. Nah, ini disampaikan kan, kurva distribusi predikat kinerja pegawai pada form evaluasi kinerja pegawai akan tampil ketika sudah dilakukan finalisasi data capaian organisasi pada UNOR induk Anda. Nih, yang saya jelaskan barusan itu di sini sudah ditampilkan. Kemudian kita klik OK. Nah, kita klik OK di sini. Nantinya akan tampil halaman seperti ini. Evaluasi kinerja pegawai, pendekatan hasil kuantitatif. Jadi seperti itu. Nah, Mas, capaian kerja organisasinya di mana? Di sini kan tidak ada kan pola distribusi dan sebagainya, itu tidak muncul. Nih, saya tampilkan yang sudah benar. Di sini Bapak Ibu semua bisa lihat perbedaannya, bahwasanya yang sudah muncul capaian ketika ditutup oleh provinsi, oleh induknya, di sini muncul nih pada pola distribusi, kurvanya itu muncul sangat baik dan tidak sangat baiknya, atau cukup seperti itu. Tapi ketika kita cetak pada posisi belum final, tampilannya pada evaluasi kinerja adalah pola distribusinya kosong. Nah, bisa dilihat sendiri, kosong. Kalau seperti ini kita tidak bisa melanjutkan. Kenapa? Karena masih belum ada kurva distribusi, belum lengkap. Sehingga apa yang kita harus lakukan? Yang kita harus lakukan adalah menunggu sampai dengan finalisasi itu selesai. Jadi yang ada di sini saya tunjukkan, yang ada di sini itu harus sudah final seperti ini. Itu pada cetak form penilaian. Dan untuk tanggalnya yang saya sampaikan barusan, tanggalnya adalah tanggal 31 Desember. Jadi tanggalnya di sini adalah tanggal 31 Desember. Seperti itu Bapak Ibu semua. Semuanya tanggal 31 Desember, terkecuali biasanya sasaran itu tanggal 1. Namun mungkin Bapak Ibu semua ada, Mas tanggal 1 tanggal merah. Nah, tapi kalau Bondowoso saya arahkan untuk tanggal 1 saja. Ingat, tanggal 1 Januari jika menggunakan sasaran. Meskipun sasaran nantinya mungkin tidak dipakai, tapi kita antisipasi untuk mencetak juga ya. Kita antisipasi untuk mencetak juga sasaran dan PMM sebagai lampirannya nanti. Sasaran itu biasanya di awal karena sasaran kinerja kan. Nah, kita lanjutkan. Itu yang pertama, yaitu cetak form penilaian. Yang kedua adalah cetak dokumen evaluasi kinerja. Nah, pada cetak dokumen evaluasi kinerja kita klik, nah yang di sini ya, yang ini kita klik. Kemudian tanggal pegawai
Ini tanggal 31/12/2024. Kemudian lokasinya kita tulis Situ Bondo atau Bondowoso, monggo. Kemudian di sini tanggalnya sama 31 bulan 12 tahun 2024 seperti itu. Ini sama juga Situ Bondo seperti itu. Intinya semuanya tanggalnya adalah tanggal 31 terkecuali di sasaran jika menggunakan sasaran Bapak Ibu semua. Namun tanggal ini mungkin tidak berlaku di luar Pemprov Jatim. Tapi kalau di Pemprov Jatim kita gunakan tanggal 31 dan untuk awalnya kita sasarannya jika digunakan itu menggunakan tanggal 1. Ingat jika kita menggunakan. Nah, misalnya nanti kita minta dihapus ya hapus saja seperti itu. Namun itu biasanya tidak digunakan sih. Tapi antisipasi saja ya Bapak Ibu semua. Mungkin yang diupload di semester itu yang tidak digunakan, tapi kita punya dokumen lain yang harus disimpan yang ada sasarannya. Mungkin seperti itu juga bisa enak juga. Nah, di sini kita klik OK seperti itu. Atau mungkin nanti Bapak Ibu semua dimasukkan di semester yang tidak ada sasarannya dan ada sasarannya yang diaktifkan yang tidak ada sasarannya. Bisa seperti itu. Nah, kita klik OK ya. Ketika klik OK, nanti ada logo Garudanya di sini. Di mana dokumen evaluasi kinerja periode akhir. Di sini tanggal 1 sampai dengan 31 Desember 2024. Dan coba kita scroll ke bawah. Di sini ada tanda tangan tanggal 31, tanggal 31. Seperti itu. Pejabat penilai dan pegawai yang dinilai. Mohon maaf nanti biar saya tidak banyak edit, saya tidak tampilkan di sini untuk nama NIP-nya. Di sini NIP-nya nanti saya akan blur nih tentunya. Karena tidak diperbolehkan di YouTube tersebut. Nah, selain dua ini, jadi selain dua cetak form penilaian dan cetak dokumen evaluasi, itu ada yang perlu dilampirkan juga, yaitu untuk PMM-nya itu dilampirkan ya Bapak Ibu semua, dilampirkan di halaman akhir sebagai lampiran saja. Langkah untuk mencetak PMM-nya itu sangat mudah sekali. Kita masuk pada aplikasi PMM. Jadi kita masuk pada PMM seperti ini saja di Google. Kemudian masuk pada guru.kemdikbud.go.id yang seperti ini. Kemudian di sini saya sudah masuk. Bapak Ibu semua bisa masuk menggunakan akun kalau PMM menggunakan akun Belajar ID, menggunakan akun Belajar ID. Nah, kita masuk pada pengelolaan kinerja, kita masuk pada guru sebagai pegawai. Kita pastikan berada di Juli Desember di sini. Jika masih belum Juli Desember bisa menggunakan fitur yang di sini. Nah, bisa pojok kanan atas kita ubah menjadi ganti periode Juli Desember seperti itu. Kemudian kita cek. Nah, setelah kita cek, kita langsung arahkan ke yang akhir tahun. Nah, di akhir tahun inilah kita Ctrl P, kemudian kita save as PDF. Kita gunakan potret saja biar bagus. Kemudian kita simpan sebagai PDF. Di sini bukti PMM. Nah, semua hal tersebut kita jadikan satu file PDF. Nanti kalau Pemprov Jatim mungkin yang digunakan. Nah, ini yang akan digunakan biasanya nantinya adalah sasaran mungkin tidak digunakan, tapi yang ada kurvanya, kemudian ada logo Garudanya dan PMM ini dijadikan satu file PDF, yaitu bisa menggunakan I Love PDF bisa saja, kemudian digabung menjadi satu. Atau saya contohkan nih, kita masuk pada I Love PDF, misalnya seperti itu. I Love PDF gabung. Nah, kemudian kita pilih yang seperti ini dan nantinya akan ditampilkan untuk mengunggah file. Kita pilih filenya. Nah, ini seperti ini. Kita open dan kita pilih yang mana yang menjadi di awal. PMM ini di akhir misalnya nanti seperti ini. Dan di sini logo ada kurvanya, di sini ada yang gambar Garuda dan satunya PMM. Sebenarnya itu yang digunakan seperti itu nanti. Namun untuk sasaran sekali lagi bisa di-upload juga, digabung jadi satu yang sasaran, tapi jangan diaktifkan kalau mau ditaruh di semester. Atau Bapak Ibu bisa koordinasi dengan kepegawaian di masing-masing instansi seperti apa untuk mekanismenya, aturannya seperti apa. Bisa konsultasikan dengan kepegawaian Bapak Ibu semua. Jadi kalau yang saya bertanya itu memang untuk sasaran sementara tidak digunakan. Sasaran tidak digunakan seperti itu. Nah,
Oleh sebab itu, tapi kan kita harus punya cadangan. Takutnya nanti aplikasi e-kinerjanya ditutup, kita tidak bisa untuk mengaksesnya. Sekarang di mana letak sasaran tersebut yang dari tadi saya sampaikan tidak digunakan, tapi kita harus antisipasi. Nah, seperti itu. Letaknya itu ada di e-kinerja kembali, di fitur SKP, itu ada di detail SKP. Nah, di detail SKP inilah Bapak Ibu semua bisa klik cetak. Tanggalnya, kalau misalnya Bapak Ibu semua mencetak sasaran, tanggalnya itu tanggal 1 bulan 1 tahun 2024. Kemudian kita ketikkan lokasinya mana, kemudian kita klik OK. Nah, saat mencetak rencana SKP, tanggal dan lokasi bisa diubah dengan mengedit input telah disediakan. Jadi tinggal ubah saja, seperti itu intinya. Kita klik OK. Nantinya sasarannya bentuknya seperti ini. Sasaran itu adalah awalan kita untuk membuat SKP itu, Bapak Ibu semua. Kemudian ini tinggal save as PDF. Bisa menggunakan save as PDF seperti ini, atau mungkin menggunakan Google Chrome, itu ada memang khusus. Jadi beda-beda setiap browser. Saya menggunakan di sini Edge. Nah, sekian bagaimana langkah untuk mencetak SKP pada aplikasi e-kinerja. Sangat mudah sekali. Untuk tanggal-tanggalnya di luar Pemprov Jatim, silahkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan kepegawaian setempat. Terima kasih ya, semoga bermanfaat informasi ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ditunggu saja sampai kurvanya bisa muncul, baru Bapak Ibu semua bisa mencetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.